Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Biasanya kan kita kan kalau misalkan puasa itu kan ada momen kita nyari takjil kan, pas mau buka, terus kita kayak beli semua macam makanan kita beli, kita lapar mata, ini kita mau itu mau, akhirnya mejanya numpuk tuh, kayak di TV-TV. Akhirnya Kayak orang kaya lah ya. Orang kayak di TV kan, ada ini ada itu. Tapi setelah pas buka kita minum es buah, kita makan satu kue, dua kue, kita kenyang. Iya. Sebenarnya harusnya kayak gimana sih Pak Ustadz? Sistem buka puasa itu? Nabi mengajarkan bukanya Nabi itu adalah dengan kurma atau kalau tidak ada dengan air putih. Di sini kan bukan negara yang memang tumbuh kurma kan. Jadi apa dong maknanya dari hadis itu? Maknanya kita dalam berbuka itu harus sederhana. Dan itu bukan hanya dalam buka puasa, dalam setiap makan kita jangan berlebihan. Harus sederhana karena innal mubadzirina kanu ihwanus sayatin. Orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu adalah temannya setan. Dan inti dari puasa itu adalah imsak, menahan. Jadi jangan kemudian buka puasa itu dijadikan momentum untuk balas dendam. Wah, udah seharian nih nggak puasa, dibalas pas buka, nggak, tetap ditahan. Justru pelajaran intinya adalah ketika buka puasa. Bener nggak, tetap kita udah menjadi pribadi yang menahan untuk tidak berdendam apa enggak? Dan mubazir juga ya kalau nggak kemakan, Pak Ustadz. Kalau nggak kemakan mubazir. Jadi harus sederhana. Sederhana dan secukupnya. Berarti bos kalau di jalan ada sederhana itu nih. Bukan sederhana. Bukan sederhana yang itu. Jadi Itu tuh gimana? sederhana. Bukan sederhana yang itu. Padang. Maksudnya itu. Bercandaannya nggak lucu ya Om ini. Untung puasa. Oke. Maksudnya tuh kita tuh buka seininya dulu. Nanti pulang terawih baru kita makan besar Pak Ustadz. Ya, makan besar itu pun tetap harus tidak berlebihan. Ya Pak Ustadz lapar Pak Ustadz. Ya kalau lapar ya pasti makan. Makan tuh. Secukupnya tapi kan. Sahur juga begitu. Sahur juga yang terbaik adalah Kurma sama sederhana. Ya enggak dong. Sederhana. Maknanya itu sederhana dan secukupnya. Tapi ada ini nggak Pak Ustadz? Ada hadisnya atau aturannya gitu nggak kalau buka di masjid lebih banyak pahalanya atau buka bareng-bareng bersama lebih banyak pahalanya dibanding buka sendirian? Ada aturan kayak gitu nggak Pak Ustadz? Kalau di masjid enggak, tapi kalau bersama ya pasti karena kan bisa sekalian silaturahmi. Karena silaturahmi itu ibadah salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Karena kenapa? Karena membangun rasa cinta di antara sesama. Silaturahmi dengan mantan Jom. Jangan Bang, udah punya suami. Kenapa jadi curhat? Kalau ada lagi nih Pak Ustadz, kalau misalkan kita ngabuburit misalkan. Jalan-jalan gitu menunggu azan maghrib tapi goncengannya sama teman perempuan. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Nggak boleh, karena itu jangankan di bulan puasa, di luar bulan puasa juga yang bukan muhrimnya kita dilarang untuk melakukan itu. Agak jaga jarak gitu. Sama Kalau di depan, di depan pas ada nyampe nenek-nenek nyebrang, kalau tidur mendadak nggak sengaja gitu. nggak boleh. Nggak boleh lah, nggak boleh. Boleh lah. Apalagi jok motornya sengaja lo kasih kit biar Yang licin. begini, yang begini, yang joknya. begini Papas. joknya. Nggak boleh. Dan juga memang tadi kan udah dibilang sejak saat puasa itu kita nggak boleh lapar mata gitu. Wah ngelihat wah enak Tapi banget ya gitu tuh nggak jaga boleh. hawa nafsu Pak Ustadz. Iya menjaga karena kalau kita jatuhnya udah nafsu karena matanya meskipun yang nafsu itu mata doang itu nggak boleh. Kita kalau misalnya lagi bulan puasa gitu kita ngelihat orang yang lagi makan gitu Pak Ustadz, itu kita dosa nggak sih? Itu nggak diperbolehkan, mengurangi pahala puasa. Tapi secara sahnya sih sah-sah aja. Terus kalau misalnya ada kita lagi nunggu buka Pak Ustadz, nonton TV ada iklan sirup kolak segala macem. Itu gimana Pak Ustadz? Justru, nah itu tergantung niatnya. Kalau niatnya kita menguji diri kita kan, jadi baik kan. Saya tidak tergoda. Gue bisa ngeliat iklan sirup gitu ya Cum ya. Tapi berarti tergantung kitanya bisa menahan atau enggak ya Pak Ustadz? Ya? Dan juga yang nggak boleh juga melakukan hal-hal yang bisa membuat sesuatu puasa kita batal. Misalnya ludahnya dibanyakin dulu terus diminum. Atau ambil wudhu kumur-kumur gitu. Sambil kumur-kumur yang menyebabkan kemudian niatnya menyegarkan mulut sehingga puasa kita jadi batal. Ngomong-ngomong menyegarkan mulut, sikat gigi itu sebenarnya boleh nggak sih Pak Ustadz? Nah, Sikat gigi boleh. Pakai odol.
sikat gigi pakai odol boleh. Rasa strawberry. Enakan yang green tea. Iya, Ada Bang, ya sekarang bukan green maksudnya tea. kan odol kan macam-macam, ada rasa pisang segala macam kan, Yang bukan green- salah kita yang dong. green tea Coklat bagus, Bang. ada. Kita dianjurkan untuk sikat giginya pas sahur. Setelah makan sahur, sebelum pas imsak imsak, atau- sebelum imsak atau pas imsak kita gosok gigi. Pas Tapi bangun kalau pagi- memang kita nggak ketiduran atau bangun pagi dikhawatirkan nafas kita jadi sangat mengganggu orang lain, maka dibolehkan asalkan sebelum azan zuhur. Oh, sebelum Oh, azan zuhur sebelum batasnya. zuhur. Tapi kan ada yang bilang bau mulutnya orang puasa itu bau surga gitu. Iya, tapi kan nggak semua orang muslim. Jigong bos. Kalau yang non Enggak, itu Gua tuh pernah dengar. perumpamaan. Iya, perumpamaan. itu perumpamaan. Tapi kan nggak semua Ya, orang tapi kita kan- kumpulnya sama orang muslim. Kalau orang itu keberatan, tapi kalau bisa memang maksudnya bau itu maksudnya nafasnya orang yang berpuasa, setiap hentakan nafasnya aja berpahala. Bukan berarti baunya kemudian Saya salah pemahaman berarti tadi Ustadz Bukan ya. berarti lu hadisnya bakso ya. benar, tapi maksudnya adalah maknanya adalah setiap tarikan nafas aja berpahala ketika kita sedang berpuasa atau di bulan Ramadan. Pasti balik lagi ke niat ya Pak Ustadz ya, mau beneran sikat gigi biar nafas wangi dan gigi bersih, Iya. atau mau icip-icip pisang strawberry tadi Pak Ustadz ya. Iya. Tapi tetap dianjurkannya pas sahur. Pas sahur ya. Pas sahur. Tapi kalau nggak bangun paginya baru kalau kelihatan nggak enak banget, sangat mengganggu orang lain, baru kita sikat gigi. Tapi kan sebelum ketika berbuka. kita tidur bangun pagi, itu otomatis kita pengen merasa harus banget sikat gigi dong. Enggak, Jom, enggak. Itu baru doang. Ya lah bang, enggak ini. Oke, men, denger ya men ya. Nggak ada lagi sikat gigi jam 3 sore ya. Sikat gigi odolnya tinggal setengah. Ntar dulu. Kalau sikat gigi abis sahur nggak enak, cium paginya kering. Iya, nah Nah itu nggak boleh. Untuk basahi mulut kan, itu nggak boleh dong. Tapi kan, ya udah. Sama kayak kumur-kumur untuk basahi mulut itu nggak boleh dong. Nah kumur-kumur bukannya boleh Pak Ustadz? Iya bukan, kalau niatnya untuk basahi mulut biar enak. Sebenarnya aturan boleh nggak bolehnya itu apa sih Pak Ustadz? Kan yang nggak boleh itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut kan, Iya. katanya nggak boleh ya. Nah, Menelan sesuatu nggak boleh ya. menelan kayak kita gigit kuku juga. Oh, itu gigit kuku nggak boleh, Pak Ustadz? Iya, karena kan liuri yang sudah keluar nanti kita ketelan lagi. Kalau misalnya ngerokok nih Pak Ustadz, itu kan tidak ada yang kita telan Pak Ustadz. Ada asap, Nggak bikin kenyang juga. asap. Nggak bikin kenyang tapi bikin nyaman. Bahkan banyak orang yang berbukanya sebelum makan dan Oh iya, minum langsung ngerokok rokok. dulu. Iya, betul. Saking lebih bernafsunya orang pada rokok. Emang gitu ya men ya? Maka harus dihindari. Lo harus ngerokok dulu. Dulu emang kalau setiap buka pertama air minum ngerokok. Emang nafsunya lebih terok. Kurma disuruh malah rokok. Kurma. 3 biji Pak Ustadz ya? 3 biji. Kalau bisa, Ganjil 3 pokoknya. tuh ganjil ya? Iya. 3, Sama air putih. 5. Air putih nggak ada dalam hadis ngerokok. Men, kita kan nanya-nanya Ustadz, bukan buat ditanya doang, tapi buat kita ambil yang baiknya, kita lakukan. Iya, ingat ambil yang bagus, bang yang jelek. Enggak kan di sini kita alhamdulillah bagus semuanya. Dia pasti mau lanjut ke bercandaan yang soal Jumat, sendal, ya kan? Lo mau bercanda kayak gitu kan? Men, itu bercandaan udah 10 tahun yang lalu, jangan dipakai lagi. Ada yang mau tanyakan lagi, Cum? Udah aman. Udah, aman. Lo ada yang mau tanyakan lagi? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Ustadz. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan, Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Oh, ke grup WhatsApp keluarga Ya, boleh WhatsApp. sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas. Arisan, Angkatan. kelas, temen geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya intinya semuanya kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini, dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu bang di bulan Oh, Ramadan. amal jariah. Amal jariah itu makanya.